Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini dibuat bersamaan dengan seorang koruptor di Cina yang divonis hukuman mati. Namanya adalah Long Xiang. Siang yang panjang gitu. Canda Baraya. Sebenarnya beliau itu adalah pejabat yang baik. Sebenarnya beliau itu sempat mendapatkan sejumlah prestasi, mendapatkan banyak apresiasi, tetapi ketika ketahuan menyalahgunakan wewenang dan mendapatkan suap dari sejumlah pihak, maka pengadilan bagaimanapun memberinya vonis hukuman mati dengan tenggat eksekusi selama 2 tahun. Bukan hanya itu, asetnya, kekayaannya, hartanya, semuanya juga dirampas total. Semua rampasan aset itu diserahkan kepada negara dan sebagian diberikan kepada korban korupsinya. Jadi sebagai kompensasi. Begitu. Jadi kalau Baraya main ke Cina, Baraya akan menemukan bahwa di sana koruptor itu terancam 3 hukuman. Yang pertama itu adalah perampasan aset, yang kedua itu adalah hukuman mati, dan yang ketiga itu adalah dua-duanya. Asetnya dirampas, dirinya dihukum mati. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di Cina itu nggak ada pihak yang mencoba mengulur-ngulur waktu terkait dengan isu perampasan aset. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Lah memangnya kalau ada perampasan aset dan hukuman mati buat para koruptor, rakyat jadi sejahtera? Iya sebenarnya nggak serta-merta seperti itu, Baraya. Itu ada di bidang yang lain yang nanti akan kita kaitkan. Tetapi kalau terkait dengan kesejahteraan rakyatnya, Cina sebenarnya punya program tersendiri. Mereka itu punya bansos ala Cina, punya KDMP ala Cina, punya MBG ala Cina, dan seterusnya. Terkait dengan bansos, misalkan kita rujuk satu-satu perbedaannya antara yang ada di Indonesia dengan yang ada di Cina. Di Cina itu ada yang namanya Qing Jun Fu Pin. Nah, susah banget ya. Qing Jun Fu Pin itu dimulai sejak tahun 2014 dan selesai tahun 2020. Apa itu? Semacam bansos, tetapi bukan di bansosnya. Jadi orang-orang Cina itu seperti dokter. Kalau ada masalah terkait dengan kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan ekonomi, dan hal yang semacam itu, mereka itu tidak langsung memberikan bansos, tetapi mereka tuh mendiagnosis masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa, siapa yang menjalankan solusinya. Itu awal mulanya tuh didiagnosis dulu. Jadi ya seperti dokter itu tadi, nggak semua orang sakit itu dikasih kalpanak. Kalau dia panu kadas kurap, dikasih kalpanak. Kalau dia demam, ya dikasih Thermorex. Kalau dia pusing, dikasih Paramek gitu. Jadi yang paling awal itu adalah diagnosis masalahnya apa dulu gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa di Cina itu, misalkan ya, dicari orang tuh, kenapa kamu miskin? Oh, saya miskin karena tidak punya pekerjaan. Maka solusinya itu adalah ditempatkan pada lapangan pekerjaan dan atau diberi pelatihan untuk skill atau keahlian tertentu. Begitu. Kemudian, oh kalau saya miskinnya bukan gara-gara nggak punya pekerjaan, tapi gara-gara saya bodoh. Oh kalau gitu maka dia itu akan diberikan pendidikan tambahan, begitu. Ada lagi, oh saya miskin itu karena saya tinggal di daerah pedalaman. Nah itu potensinya 2. Yang pertama itu adalah daerah tempat dia tinggal itu akan disejahterakan, dibuat industri kecil atau pariwisata, dan atau penduduk di situ itu direlokasi ke tempat yang lebih mudah akses ekonominya. Ada juga, oh saya miskin karena saya tinggal di daerah yang tidak produktif. Susah untuk bercocok tanam, susah untuk dijadikan kawasan wisata, dan lain sebagainya. Oh, kalau gitu berarti daerahnya dibuat sesuatu sehingga dia menjadi produktif. Misalkan di situ bikin pabrik lokal, bikin desa berbasis kerajinan tangan, dan lain sebagainya gitu. Atau yang lain, oh saya di sini miskin. Kenapa? Karena sejak kecil saya tidak sekolah dan anak-anak saya juga terancam tidak bisa sekolah. Oh kalau gitu langsung dikasih beasiswa, langsung dikasih penyuluhan, guru-guru didatangkan ke sana. Jadi setiap kemiskinan itu ada latarnya, dan karena itu gak semua dikasih bansos. Ada nggak yang dikasih bansos? Ada. Oh, saya ini miskin. Kenapa? Karena saya sudah tua renta, bau tanah mau mati. Nah, kalau dalam situasi yang seperti itu baru ya udah dikasih bansos. Gak semua kemiskinan dikasih bansos. Gak semua penyakit itu dikasih Paramex. Gitu ya. Dalam peraturannya Cina itu bikin yang disebut sebagai 5 jalur atau 5 ukuran
untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Yang pertama itu adalah pengembangan produksi, kemudian yang kedua relokasi, kemudian yang ketiga kompensasi ekologis, kemudian pendidikan, dan baru jaminan sosial. Nah, dengan praktek yang seperti itulah maka akhirnya Cina berhasil menghapuskan kemiskinan absolut di negaranya hanya dalam waktu 6 tahun. Dicanangkan tahun 2014, kemudian mereka memproklamirkan keberhasilan mereka tanggal 25 Februari 2021 dengan mengatakan orang miskin absolut terakhir di Cina sudah berhasil dituntaskan. Jumlah totalnya 98 juta orang, sekian-sekian. Dalam waktu 6 tahun dituntaskan. Hebat kan? Hebat. Ya tapi sebenarnya nggak hebat-hebat amat. Kalau misalkan kita berpikir logis, ya memang kan gitu kan seharusnya gitu. Jadi kalau ada orang punya penyakit tertentu, obatnya itu pasti beda dengan orang dengan penyakit yang lain gitu. Jadi kalau ada kemiskinan tertentu, obatnya nggak mungkin selalu sama. Kalau di Indonesia itu beda. Orang malas, nggak kreatif karena itu miskin. Maka solusinya apa? Bansos. Orang cacat, maaf ya, orang cacat kesulitan untuk bekerja, dikasihnya apa? Bansos. Orang miskin karena kurang pendidikan, dikasihnya apa? Bansos. Orang julid pengagum teori konspirasi dan karena itu hidupnya menderita dalam kemiskinan, dikasihnya apa? Bansos. Orang yang punya skill, ahli dalam bidang tertentu tetapi nggak punya modal, dikasihnya apa? Bansos. Orang yang miskin karena terjebak pinjol dan judol, apa solusinya? Bansos. Semuanya aja dikasihnya bansos. Karena semuanya dikasih bansos, ya gak akan kaya-kaya gitu. Karena semua penyakit, semua masalah itu solusinya satu, ya akhirnya Indonesia gagal untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan cenderung bertambah, sedangkan Cina bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 6 tahun saja. Begitu kan? Nah ini kita ambil contoh konkretnya aja lah, contoh konkret Baraya. Di Indonesia itu, di beberapa daerah ada sejumlah peraturan bahwa retail modern, pasar-pasar swalayan modern, itu jaraknya harus jauh dari pasar tradisional. Karena apa? Karena untuk melindungi pasar tradisional yang menjadi urat nadi kehidupan fakir miskin. Begitu kan? Nah, karena pasar tradisional itu diasumsikan pasti akan gagal bersaing dengan pasar modern, maka pasar modern itu harus dibuat cukup jauh untuk bisa melindungi aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Begitu, itu premisnya kan. Nah, kalau di Cina tuh gak gitu, Baraya. Orang Cina tuh mikirnya gini, pasar tradisional itu sebenarnya memiliki keunggulan signifikan dibandingkan dengan pasar modern. Kenapa? Satu, harganya lebih murah. Kemudian yang kedua, interaksi antara penjual dengan pembeli tercipta. Sehingga dengan demikian ada transaksi tawar-menawar, ada edukasi dari penjual ke pembeli dan begitu pun sebaliknya. Kemudian ada kompetisi yang sehat di antara para pedagang dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah itu adalah bahwa pasar tradisional itu kotor, bau, jeblok, becek, tidak terawat, banyak premannya, tempat parkir jadi lapak dagangan, jalan raya jadi lahan parkir. Itu kan masalahnya. Begitu kan? Benar. Nah, seandainya semua masalah-masalah itu dihilangkan, maka pasar tradisional memiliki keunggulan di atas pasar swalayan. Begitu kan? Nah, karena itulah maka kalau misalkan ada pasar tradisional di Cina, bukan bikin peraturan swalayan dijarakin jauh supaya tidak mengganggu aktivitas ekonomi pasar tradisional, tapi pasar tradisionalnya yang diedukasi. Itu coba orang-orang yang dagang di situ tuh jaga kebersihan, kalau enggak dipentung. Itu orang-orang yang punya pasar tradisional, yang megang pasar tradisional, itu preman-premannya disingkirkan. Itu jalanannya itu dihaluskan, dilembutkan. Nah, makanya Baraya cek, datang ke Cina. Di Cina itu pasar tradisional itu bisa berdekatan bahkan berhimpitan dengan pasar modern. Dan pasar tradisional itu Baraya cek di sana itu kayak di Indonesia gitu. Jadi ada yang punya lapaknya, bahkan ada yang menggelar di tikar di bawahnya. Itu sama-sama ada, tapi bersih. Tapi tertata. Tidak ada premannya. Nah, karena itu pasar modern menawarkan satu hal, pasar tradisional menawarkan hal yang lain. Dua-duanya bisa bersaing, bisa diadu. Dengan demikian, gak usah bikin-bikin sampai ini pasar modern harus melindungi pasar tradisional, gak usah. Kan sesederhana itu. Nah, coba bayangkan kalau di Indonesia pasar tradisional kumuhnya dibiarkan, ketidaktertataannya dibiarkan,
beceknya dibiarkan, tumpah sampai ke jalan dibiarkan, semuanya dibiarkan. Tetapi kemudian pasar swalayan yang harus ngalah, toko-toko retail-retail yang harus ngalah, dijauhkan. Akhirnya apa? Si miskin yang ada di pasar tradisional tetap selamanya akan menjadi miskin. Karena apa? Karena masalahnya tidak diselesaikan. Masalahnya itu terletak pada mereka gak mau bersih-bersih. Sesimpel itu kan. Coba kalau misalkan datang orang Cina, oh penyebabnya masalahnya itu adalah kebersihan. Ya kebersihannya diselesaikan, bukan retail modernnya yang dijauhkan. Kan logikanya gitu, Baraya. Kena kan? Atau kita cari MBG Cina. Cina ada MBG-nya enggak sih? Ada. Namanya itu adalah, aduh susah ini. Nong Chun Yu Wu Jiao Yu Shui Sheng Ying Yang Gai San Ji Hua. Yang bisa bahasa Cina mohon dikoreksi ya, tapi namanya sepanjang itu. Itu tuh kurang lebih juga sama seperti MBG, tetapi perbedaannya jelas, kentara banget. MBG di Cina itu tidak langsung jeblok di 1 tahun langsung bikin dapur SPPG-nya, langsung rekrut orangnya, langsung dikasih kaos kaki dan motor sisa korupsinya. Enggak dikasih kayak gitu, Baraya. Jadi MBG di Cina itu didasarkan pada riset dulu. Dicari daerah-daerah, dicari sekolah-sekolah. Nih, sekolah ini kurang apa? Oh, sekolah ini kurang luas sehingga lapangan olahraganya kurang. Itu nggak dikasih MBG, tapi dicarikan solusi untuk mendapatkan tambahan tanah. Sekolah ini apa masalahnya? Oh, sekolah ini masalahnya gurunya itu kurang profesional. Oh, dididik lagi. Nah, setiap sekolah itu didata penyakitnya Baraya, penyakitnya apa, nanti dicari obatnya apa. Nah, termasuk juga, oh di daerah sini orang-orangnya miskin. Oh ya udah kalau gitu dibikinkan di situ tuh MBG. Jadi MBG itu nggak untuk semua sekolah. Makan siang itu wajib sekolah menyelenggarakan, tetapi negara turun tangan untuk menyediakan makan siang itu hanya untuk sekolah tertentu saja yang memang kebutuhannya di sana. Nah, anggaplah ya, satu sekolah memang kekurangan dana untuk menyediakan makanan untuk siswa-siswanya. Maka yang dilakukan itu apa? Bukan menurunkan MBG dengan berbagai omprengnya, bukan. Tetapi sekolah itu langsung dikoneksikan dengan pasar lokal. Nah, nanti si pasar itu, yuk kita join, kamu harus supply makanan ke kantin sekolah ini. Jadi sekolahnya dapat untung, pasarnya juga dapat untung. Atau kalau tidak ada pasar, di sini cari pengrajinnya, di sini cari industrinya, di sini cari apanya. Kalau memang benar-benar tidak ada, baru sekolah itu kemudian dikasih sejumlah anggaran untuk bisa menyelenggarakan makan bergizi gratis buat anak-anaknya. Begitu. Jadi nggak semua dikasih. Kan kalau di Indonesia, saya mohon maaf ya, ada sekolah Cina sipit-sipit, pararinter, berprestasi, keluar masuk mobil Alphard untuk antar jemput anak-anaknya, dikasih MBG. Karena apa? Karena gak peduli sama diagnosis, gak punya penyakit soal itu pun, gak ada kesulitan soal itu pun, dikasih MBG. Kalau di Cina enggak, dilihat dulu masalahnya tuh apa. Kalau sekolah ini atapnya jebol, diperbaiki atapnya. Kalau di sebuah sekolah masalahnya adalah kurang ruangan, dikasih dulu ruangannya. Kalau sekolah ini bermasalah karena akses terhadap kota terlalu jauh, maka didekatkan jaraknya. Kalau misalkan ada sebuah sekolah yang guru-gurunya ternyata kurang piawai, kurang profesional, ya anggaran untuk pelatihan gurunya yang diperbesar. Jadi semua sekolah dikasih anggaran besar. Tetapi untuk apa? Itu beda-beda sesuai dengan riset. Riset sesuai dengan diagnosis penyakitnya apa di sana. Dan itu tuh terpadu. Setelah dapat makanan misalkan, nah sisa makanannya itu juga harus diberikan kepada industri yang harus ditumbuhkan di satu kawasan. Jadi misalkan di satu kawasan itu ada sekolah yang butuh MBG. Nah di situ tuh kan pasti ada peternakan. Nah sisa sampah makanannya itu tidak boleh dibuang. Di situ diolah sisa makanannya, minyaknya diambil untuk jadi bahan tertentu. Sisa makanan diambil untuk jadi bahan pakan ternak.
atau untuk jadi pupuk. Pupuknya itu dan pakan ternaknya itu diberikan kepada peternakan ayam dan pertanian di daerah situ yang nanti akan menghasilkan makanan atau bahan makanan untuk sekolah itu. Jadi itu sudah sistematis. Jadi Baraya mikirnya tuh nggak membuang anggaran dengan bikin mobil, beli mobil, kemudian bikin dapurnya di satu, nggak kayak gitu. Daerah situ tuh butuhnya apa? Di sini ada nggak peternakan? Di sini ada nggak pasar? Di sini ada nggak? Semuanya dilibatkan terkait di situ. Jadi anggaran yang dikucurkan nggak terlalu besar, tetapi perputaran ekonomi di kawasan itunya menjadi jauh lebih besar. Hebat kan? Hebat. Itu MBG-nya Cina. Sekali lagi ya, semua makan siang di sekolah itu diwajibkan sama negara. Tetapi siapa yang memberi makannya itu tidak semua diberikan oleh negara, hanya untuk kawasan-kawasan tertentu saja. Begitu. Nah, kemudian Kopdes. Bagaimana dengan Kopdes? Di sana juga ternyata ada Kopdesnya, Baraya. Bahkan terus-terusan diperbarui. Kopdes namanya apa? Nah, ini nih, namanya juga ternyata susah ya. Nama Kopdes di Cina itu adalah Nong Chun Ji Ti Jing Ji Zu Si. Sekali lagi ya, saya mohon maaf atas keterbatasan kemampuan saya dalam berbahasa Cina itu. Silakan yang mau ini tulis di kolom komentar dan bagaimana cara ngejanya. Tetapi di Cina juga sebenarnya ada gitu ya. Nah, bahkan jauh lebih lama lagi karena mereka itu kan komunis. Jadi mereka memang sudah membiasakan dengan diri dengan kooperasi kok, dengan korupsi ya. Memangnya di mana? Dengan kooperasi. Nah, tetapi mereka itu ya seiring berjalannya waktu terus-terusan memperbaruinya. Bahkan yang tahun 2025 kemarin juga mereka bikin peraturan baru. Sama Kopdes juga. Kopdes itu tidak gejelig tiba-tiba 80.000 unit, terserah mau diadakannya di mana, mau di kuburan, mau di tengah tambak, mau di tengah hutan, nggak kayak gitu. Jadi lagi-lagi, pemerintah datang ke satu daerah, kemudian menyerap aspirasi. Ini butuhnya apa? Kita harus bikin koperasi, tapi koperasi ini di sini dibutuhkannya untuk apa? Nah, itu tuh setiap daerah tuh pasti beda-beda karena penyakitnya juga beda-beda. Setelah masalah dikumpulkan, dikolektifkan, nah kemudian baru dipikir solusinya. Solusinya adalah kita harus bikin koperasi. Nah, tapi koperasi siapa yang menyelenggarakannya dan lain sebagainya itu juga beda-beda. Ada yang dikelola sama warga lokal, ada yang membutuhkan tim ahli dari atas, ada yang menyewa kontraktor swasta untuk membantunya. Gak ada yang sama. Semuanya tuh beda-beda. Nah, kalau gitu bagaimana dengan korupsinya? Nah, ini yang saya sebut di awal tadi itu. Di Cina itu keras sekali terhadap korupsi itu. Saking kerasnya sampai mereka tuh punya logika yang terbalik dengan Indonesia. Nggak tahu mana yang benar logikanya, tetapi kalau di Indonesia kan gini, ada logika. Kalau mau jadi pejabat tuh harus kaya dulu, biar dia tidak korupsi. Maka dari itu pejabat itu sebaiknya pengusaha. Makanya di Indonesia hampir semua pejabat itu adalah pengusaha. Dengan asumsi adalah kalau sudah kaya tidak korupsi. Nah, kalau di Cina kebalik. Pengusaha tidak boleh jadi pejabat, pejabat tidak boleh jadi pengusaha. Kalau ada pengusaha yang mau jadi pejabat, boleh, tapi pilih satu. Berhenti dari jadi pengusaha untuk jadi pejabat, atau berhenti berupaya jadi pejabat untuk melanjutkan usahanya. Pilih satu di antara itu. Agar apa? Agar tidak ketukar kepentingannya. Kalau misalkan saya adalah arsitek, kemudian saya adalah jadi gubernur, kemudian saya punya target untuk masyarakat bikin masjid segede gaban, dan karena saya adalah arsitek, maka saya pasti akan menggunakan jasa perusahaan arsitek saya sendiri untuk bikin masjid itu. Jadi, saya sebagai gubernur memerintahkan saya sebagai pengusaha untuk menggarap proyek ini. Nah, kan gitu kan? Akhirnya apa? Iya, ada hal-hal yang seperti kalau di Cina tuh nggak bisa seperti itu. Nggak mungkin bisa. Karena pejabat nggak punya bisnis. Pejabat semua dapat uangnya itu dari gaji. Memang gajinya besar, tapi dia nggak boleh usaha. Nah, pilih aja kayak gitu. Nah, karena itu Kopdes juga seperti itu. Nanti Kopdes itu
serap dulu aspirasi dari rakyat, butuhnya apa, kita mau bikin Kopdes. Setelah bikin Kopdesnya selesai jadi seperti itu, nanti dipasarkannya kemana, itu langsung bikin, semuanya itu dibikin. Kemudian siapa yang menyelenggarakannya, dari perusahaan mana, apakah dari negara, apakah dari swasta, apakah dari swadaya masyarakat, itu juga dipersilahkan. Dan nggak akan ada yang, oke, saya aja yang masuk ke situ jadi ininya gitu. Yang megang tendernya, enggak. Ya semuanya sudah benar-benar terpisah. Ya memang bagaimanapun namanya juga manusia. Eh, Ketidaksempurnaan itu adalah niscaya. Cuman dari konsepnya saja, dari sini tuh kita sudah melihat dengan jelas. Akhirnya apa? Kopdes di sana itu selalu berhasil untuk mensejahterakan desa tempat dia menjadi ada. Begitu. Nah, kok bisa sih jomplang seperti itu? Kan orang-orang di Indonesia juga banyak yang sudah studi banding ke Cina. Kenapa nggak kepikiran jalan itu? Bukan nggak kepikiran Baraya, tetapi saya mohon maaf ya, ini mah pikiran saya sendiri. Menurut saya, di Indonesia itu, semua hal yang berhubungan dengan mengentaskan kemiskinan itu sebenarnya adalah alat untuk memperkaya orang kaya. Memperkaya orang yang sudah lebih kaya gitu Baraya. Misalkan bansos. Bansos itu nggak perlu kita mendiagnosis seperti Cina itu, karena targetnya itu bukan untuk mensejahterakan orang miskin. Kalau seorang miskin sejahtera, maka biaya kampanye jadi mahal. Kan cuman fakir miskin saja yang mau mempertaruhkan kehidupannya selama 5 tahun ke depan demi uang 20.000. Gak ada orang lain di dunia ini yang mau mempertaruhkan nasib dalam 5 tahun ke depan dengan 20.000 tuh gak ada yang mau. Kecuali fakir miskin. Nah karena itu fakir miskin tuh harus dibuat ada. Nah karena itu maka mereka tuh gak peduli ini masalahnya apa, masalah kemiskinan itu apa, gak peduli. Yang penting dikasih bansos. Begitu. Makanya saya mohon maaf, saya berkeyakinan bahwa bansos di Indonesia itu hanya untuk memperkaya orang yang sudah kaya, memperkaya elit politik, dan tujuannya adalah melanggengkan kekuasaan. Itu pikiran saya, tapi pikiran saya didasarkan pada sebuah atau beberapa argumentasi. Di antaranya, Baraya cek silahkan data. Bansos itu biasanya dibagikannya menjadi semakin besar, semakin masif mendekati pemilu. Kalau mendekati pemilu, bansos itu bisa naik 2-3 kali lipat, Baraya. Dan bansos yang awalnya itu polos saja, itu bisa berubah jadi ada labelnya. Bantuan wakil presiden. Jadi ada, menjelang pemilu. Hewan kurban dari presiden. Gitu. Dan setelah itu datang MUI, oh itu sah, halal. Yang kayak gitu. Jadi seperti itu. Ya, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk kampanye, untuk melanggengkan kekayaan itu. Begitu. Demikian pun misalkan dengan Koperasi Merah Putih. Saya mohon maaf ya, ini mah dalam pikiran saya. Koperasi Merah Putih itu tidak mensejahterakan rakyat. Buktinya apa? Buktinya rakyat tidak pernah dilibatkan. Baraya datang ke satu daerah yang di situ ada Kopdesnya. Tanya masyarakat, dilibatkan enggak? Enggak. Nanti bangunannya harus di sini, harus di sana, dilibatkan nggak masyarakat? Enggak. Katanya untuk kesejahteraan rakyat, tapi rakyat bahkan tidak ditanya, bahkan tidak dilibatkan. Loh, ternyata yang dilibatkan tentara, polisi, yes. Dan teman-teman yang seperti itu, dan orang-orang dekat Prabowo Subianto. Nah, artinya apa? Artinya dalam pikiran saya, wajar kalau saya punya pendapat bahwa Kopdes itu bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi dia hanya alat untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan. Demikian pun dengan MBG. Bagaimana ceritanya mensejahterakan rakyat, tapi mengambil uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar, ratusan triliun, untuk memberi makan kepada 92% anak Indonesia yang sudah mampu untuk makan. Kan nggak ada logikanya. Dan kalau memang MBG itu harus diserahkan kepada rakyat, kepada anak-anak di Indonesia, kenapa nggak melalui kantin sekolah? Kan kalau melalui kantin sekolah gratis. Kasih aja kantinnya, anggarannya, jepluk mereka sudah punya kompor, mereka sudah punya alat masak, mereka sudah punya lapak, ya sudah tinggal dilaksanakan seperti itu, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, ya sudah selesai. Tapi kenapa harus bikin bangunan dapur MBG-nya, baru pakai anggaran gede, beli mobilnya, baru pakai anggaran gede, kemudian seragamnya, baru pakai anggaran gede, kemudian pelatihannya,
besar juga, itu pakai anggaran gede. Kenapa harus menghamburkan uang sebegitu banyaknya? Sesimpel data saja fakir miskin di sekolah ini yang nggak cukup makan itu berapa, kemudian anggaran itu diberikan kepada kantin sekolah, kemudian kantin sekolah itu diberi penyuluhan oleh ahli-ahli pakar gizi tentang bagaimana memberikan makanan yang lumrah untuk menjaga kesehatan anak-anak. Sesimpel itu. Kalau MBG itu menggunakan skema seperti itu, maka tidak mungkin ratusan triliun. Paling jauh juga 10 triliun rupiah, kelar semuanya. Dan semua rakyat juga ikut sejahtera. Dan ibu-ibu kantin, pihak sekolah, guru-guru tidak akan mengeluh. Karena jam ngajar mereka dikurangi gara-gara ngebagi-bagiin ompreng MBG. Intinya, semua masalah, semua penyakit itu harus didiagnosis untuk mendapatkan solusi yang juga cermat dan presisi. Kalau baraya miskin, ya disejahterakan. Kalau baraya bodoh, ya dipintarkan. Kalau baraya radikal, ya dilokalisasikan. Kalau baraya kreatif, ya dikasih modal. Kalau baraya jago berhitung, ya dikasih panggung. Kalau baraya korupsi, ya dihilangkan. Itu yang terjadi di Cina. Di Indonesia, Anda miskin, dikasih bansos. Anda bodoh, dikasih bansos. Anda korupsi, dikasih bansos. Anda butuh modal, dikasih bansos. Ya, karena saya yakinlah mereka tuh sebenarnya cerdas. Mereka juga tahu kepikiran apa yang saya pikirkan. Saya yakin 100%. Cuman mau atau enggak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.